Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Zafin Story. Kali ini dalam segmen sejarah para pahlawan, saya akan membahas tentang seorang perempuan yang dijuluki singa betina dari Tanah Minang. Namanya mungkin tidak seharum R.A. Kartini, yang dinobatkan menjadi pahlawan Indonesia karena perjuangannya mempertahankan hak-hak perempuan melalui tulisan yang sangat fenomenal, yaitu habis gelap terbitlah terang. Namun perjuangannya tidak kalah penting dan juga patut untuk kita hargai, karena ia langsung terjun ke medan perang bersama para pejuang. Beliau adalah Siti, yang biasa dipanggil dengan sebutan Mandeh Siti, dan pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Siti Manggopoh. Bagaimana perjuangan Mandeh Siti ini? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Mandeh Siti atau Siti Manggopoh lahir pada 1 Mei 1880. Beliau lahir di Nagari Manggopoh, Hindia Belanda, yang kini kita kenal dengan Nagari Manggopoh, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayah beliau bernama Sutan Tariak dan ibunya bernama Mak Kipap. Siti adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dan menjadi satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Siti Manggopoh meninggal pada 22 Agustus 1965 pada usia 85 tahun di Gasan Gadang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Namanya memang tidak seharum R.A. Kartini. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah formal karena memang di kampungnya belum ada sekolah formal pada masa itu. Namun, walaupun ia tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah formal, ia sering ikut kegiatan mengaji bersama kelima kakaknya. Selain itu, ia juga mengikuti gelanggang persilatan. Mungkin inilah yang membuatnya berani ikut berperang melawan penjajah. Perlawanannya terhadap Belanda cukup fenomenal pada zaman penjajahan tersebut. Ia digelari sebagai singa wanita dari Tanah Minang yang mampu membuat para tentara Belanda kewalahan ketika itu. Siti Manggopoh dikenal melalui perjuangannya melawan kolonial Belanda bersama suaminya yang bernama Rashid Bagindo Mage pada Perang Belasting. Perang Belasting ini terjadi karena perlawanan warga Manggopoh terhadap kebijakan ekonomi Belanda yang mengharuskan warga untuk membayar pajak uang kepada pihak Belanda. Ini dianggap sangat bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Minangkabau, yang pada dasarnya tanah di Minangkabau ini adalah milik kaum yang didapatkan secara turun-temurun. Jadi mereka merasa tidak seharusnya membayar pajak yang merugikan rakyat kecil. Siti merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Belanda dan berusaha untuk melawan. Perang Belasting ini berlangsung di Manggopoh pada tanggal 15 Juni 1908 sampai dengan 16 Juni 1908. Perang ini pun berawal dari Perang Kamang hingga sampai merambah ke Nagari Manggopoh, karena perlawanan rakyat Kamang untuk alasan yang sama, yaitunya menolak pemberlakuan pajak uang untuk kepemilikan tanah dan hewan ternak. Perang ini pun terjadi saat Siti memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Salah satu di antaranya sedang erat menyusu dengan ibunya. Namun demi membela warga, dengan berat hati Siti meninggalkan anak-anaknya dengan orang tua untuk pergi berperang. Pemberontakan rakyat Manggopoh yang dipimpin langsung oleh Siti dengan membentuk badan perjuangan yang terdiri dari 14 orang, yaitunya Siti, Rashid, suami Siti, Majo Ali, Sutan Marajudullah, Tabat, Dukap Marah Sulaiman, Sidi Marah Kalik, Dullah Pakiah Sulai, Muhammad, Unik, Tabuh Sutan Mangkuto, Sain Sutan Malik, Rahman Sidi Rajo, dan Kana. Pada saat perang melawan Belanda untuk pertama kalinya pada tanggal 15 Juni 1908, Siti disebut menjadikan dirinya sebagai umpan dan menyusup ke markas Belanda. Setelah berhasil menyusup, Siti kemudian memadamkan lampu dan memberikan isyarat kepada para pejuang yang sudah siaga di luar.
Setelah menerima isyarat dari Mandesiti, mereka pun langsung menyerbu ke dalam. Dalam peperangan gelap tersebut, para pejuang berhasil membunuh 53 dari 55 serdadu Belanda. Dua yang selamat itu berhasil kabur ke Lubuk Basung walau dengan keadaan terluka parah. Sedangkan dari para pejuang tidak ada yang gugur pada Perang Manggopoh yang pertama ini. Perang kedua berlanjut pada keesokan harinya pada tanggal 16 Juni 1908. Setelah kedua antek Belanda yang berhasil kabur itu meminta bantuan tentara dari Bukit Tinggi dan Padang Pariaman. Mereka menghancurkan Nagari Manggopoh untuk balas dendam. Tidak sedikit warga yang menjadi korban kemurkaan tentara Belanda. Mendengar hal itu, Siti memutuskan untuk kembali berperang meninggalkan kembali anak-anaknya. Setelah melakukan penyerangan, Siti kembali pulang dan membawa anak bayinya yang bernama Dalima ke hutan untuk bersembunyi. Sejak saat itu, Siti dan suaminya menjadi target pencarian utama Belanda. Belanda tidak tinggal diam. Selama Mandesiti dan suaminya tidak menyerahkan diri, Belanda terus menyerang warga yang tidak berdosa hingga banyak warga yang meninggal. Mendengar hal itu, Mandesiti dan suaminya tidak sampai hati sehingga memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Belanda dengan syarat tentara Belanda tidak lagi menyerang warga yang tidak berdosa. Persyaratan Mandesiti dan suaminya disepakati oleh Belanda. Mandesiti dan suaminya pun ditangkap. Mereka berdua dipenjarakan secara terpisah. Mandesiti menjalani hukuman penjara secara berpindah-pindah. Selama 14 bulan di Lubuk Basung, 16 bulan di Pariaman, dan 12 bulan di Padang. Dan kemudian dibebaskan dengan alasan anak Mandesiti yang masih kecil dan membutuhkan ibunya. Namun, kebebasan Mandesiti tidak serta-merta membuatnya bahagia. Beliau merasa hukuman terberatnya adalah ketika ia dipisahkan dengan suaminya yang dibuang ke Manado. Beliau meminta kepada Belanda untuk turut dibuang ke Manado bersama suaminya. Namun Belanda tidak mengabulkan hal itu. Dan di sini saya juga tidak mendapatkan informasi bagaimana akhir hidup dari Rashid Bagindo Mage, suami dari Mandesiti ini. Apabila teman-teman mempunyai informasinya, silakan berbagi di kolom komentar. Mandesiti meninggal pada 22 Agustus 1965 di Gasan Gadang, Padang Pariaman. Jenazah Mandesiti dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Taman Makan Pahlawan Kusuma Negara Lolong Padang. Meski belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pemerintah sudah mengakui jasa-jasa Siti Manggopoh dan menetapkannya sebagai perintis kemerdekaan sejak 1964. Selain itu, ia juga termasuk ke dalam salah satu pahlawan perempuan yang ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Perang Kamang dan Perang Manggopoh membuat luka mendalam bagi penjajah Belanda. Untuk mengenang perang tersebut, mereka membangun tugu bertuliskan Obstan Kamang Manggopoh. Tugu yang terletak di Bukit Tinggi ini menjadi saksi sejarah yang membuktikan keberanian masyarakat Kamang dan Manggopoh, yang di dalamnya ada seorang perempuan bernama Siti. Dan untuk mengenang perjuangan Mandesiti ini dibangunlah Tugu Patung Mandesiti di daerah Simpang Gudang, Lubuk Basung, Sumatera Barat, yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Begitulah kisah cinta dan perjuangan Mandesiti dengan suaminya dalam mempertahankan hak warga Manggopoh. Perjuangan Mandesiti selalu hidup dalam cerita yang selalu diturunkan oleh para tetua kepada anak cucunya. Semoga Mandesiti, suami dan seluruh para pejuang yang berjuang memerdekakan negeri ini diberikan tempat yang layak di sisi Allah. Diampuni segala dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian video kali ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan untuk klik like-nya, dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Silahkan juga untuk memberikan kritik dan sarannya melalui kolom komentar agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.